Alhamdulillah baik. Sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Sedikit-sedikit dong. Sekarang lagi sibuk nyalek dan lagi sering turun ke dapil, yaitu dapil aku kan lagi di Tasik ya, jadi sering bolak-balik Tasik lah intinya gitu. Lagi sibuk nyalek nih Kak. Mungkin gimana nih suatu hal yang baru seperti apa? Sesuatu yang baru udah pasti ya, dan perbedaan juga pasti ada karena kan kita biasa entertain tuh ya syuting lah, terus nyanyi lah. Sekarang yang tiba-tiba harus ketemu dengan masyarakat dan bersosialisasi, silaturahmi ke sana kemari. Tapi sih aku seneng ya karena buat aku tuh itu bukan hal baru karena aku dulu kan memang sebelum jadi seorang selfie kitty pun udah dari bawah dan memang dari masyarakat juga gitu, dari masyarakat bawah lah gitu. Tapi mungkin apa yang membuat Kakak akhirnya memutuskan, kan di dunia entertain pasti beda banget ya sama itu. Terus kenapa memutuskan ke arah politik mungkin Kak? Ya selagi ada kesempatan yang baik untuk aku dan untuk banyak orang ya kenapa enggak. Karena kan buat aku ini adalah kesempatan yang baik di mana memang untuk bukan kepentingan pribadi lagi. Tapi kepentingan orang banyak dan bisa menebarkan manfaat juga kebaikan-kebaikan lah gitu. Melewati kontestasi ini gitu lah di caleg ini gitu. Apa yang Kakak rasa nih awal-awal mungkin yang menjadi tantangan Kakak di awal terjun ke dunia baru ini? Banyak sih tantangan, cuman aku menyikapinya semuanya dengan tenang aja ya walaupun sebenarnya hati nggak tenang. Tapi ya menurut aku jalanin aja sesuai jalannya seperti apa dan mungkin kalau misalkannya tantangan tuh pasti banyak. Pertama kan tantangan buat aku ini hal baru tuh kayak waduh gue harus balik lagi ke kampung halaman pertama. Kedua ya harus bertemu dengan masyarakat itu yang sebenarnya tuh ada perbedaan dari cara penyampaian bahasa atau kalimat yang mungkin biasanya di Jakarta kan lo gue atau segala macam, balik lagi ke Tasik tuh ya harus dirubah pelan-pelan biar orang tuh ngerti maksud dan tujuan kita seperti apa gitu kan. Di luar kita juga punya tujuan yang lain yaitu di pencalegan ini gitu loh. Tapi mungkin menurut Kakak nih, melihat banyaknya artis yang nyalek, seperti apa gitu? Dan rata-rata dipandang sebelah mata sama masyarakat kayak lu ngejual nama gitu. Sebenarnya sih itu plus minus ya, maksudnya kayak bolehlah orang berkomentar, boleh juga orang setuju-setuju aja karena kan dia tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Memang kalau misalkannya artis nyalek itu nilai plus untuk kita itu di kepopularitasan. Dan itu bisa menambah hal positif buat kita. Maksudnya kayak kita tidak usah yang berpromosi yang gimana-gimana banget. Tapi kalau misalkan itu pun dengan dapil yang tepat gitu. Apalagi kita punya nama yang bisa membawa untuk promosi kita di dapil tersebut. Terus kalau dipandang sebelah mata udah pasti. Karena kan semua orang tuh kayak apaan sih entertain, emang bisa apa sih? Kan nggak tahu. Kita itu kan juga belajar di belakang layar itu juga gimana cara memahami kondisi di lapangan tuh harus seperti apa menghadapi masyarakat, kita harus ngomong apa dan hal-hal lain kan kita juga perlu belajar tuh ya memang harus belajar karena biar ngerti tugasnya itu anggota dewan tuh seperti apa. Jadi kita sering baca juga aku jadinya kan, jadi sering baca berita, ikutin topik yang lagi hangat ini apa. Jadi sekarang tuh begitu kayak gitu. Tapi bawa nama besar mungkin jadi beban ya untuk Kakak di nyalek ini. Kalau dibilang beban sih enggak ya, cuman kalau misalkannya aku kayak dulu kan Selfie Kitty ini kan penyanyi dangdut, terus pemain sinetron, terus aku juga suka apa namanya posting baju olahraga atau bagaimana, itu sih semuanya pasti ada lah ya yang kontra karena kenapa sih sekarang kan contoh masyarakat itu harusnya kayak seperti itu. Tapi aku positif itu kayak ambil komentar-komentar orang tuh ya aku balikin aja, toh aku juga nggak melakukan hal-hal yang rugi kok buat mereka, toh gue juga menempatkan baju atau misalkan penampilan gue tuh di tempatnya kok kayak gitu kan. Jadi buat aku sih nggak masalah. Kalau misalkannya banyak yang nggak setuju sih itu mah wajar-wajar aja lah. Toh kita juga hidup di entertain, nggak semua orang suka dan tidak bisa memaksa orang untuk suka gitu loh. Tapi sejauh ini Kak, apakah nyaman dan ada kepikiran untuk fokus untuk ke dunia politik aja, kita mulai pelan-pelan mundur dari entertain gitu? Kalau untuk sekarang pertanyaan itu mungkin aku akan fokus karena lagi masanya. Tapi kalau misalkannya keputusannya berkata lain, aku nanti nggak menang atau menang, ya kita lihat nanti aja. Kalau buat aku pribadi, entertain ini ya aku sih nggak akan tinggalkan secara langsung. Cuman kayak pelan-pelan ya sekiranya
gue masih bisa untuk ekspresi di dunia entertain masih berjalan, ya kenapa enggak, selama tidak mengganggu jadwal gue kerja menjadi seorang anggota dewan nanti, kayak gitu aja. Kalau untuk sekarang ya kita harus fokus, karena apa, karena memang kita kan mencari atau punya tujuan tuh yang baik supaya kita menang dulu nih bagaimanapun caranya gitu. Kak, ini kan di kampung halaman ya, mungkin gimana tanggapan mereka melihat kakak nih jadi wakil mereka nanti, calon wakil? Kebanyakan sih masyarakat seneng dan tidak menyangka. Ada kebanyakan warga itu bilang, oh ternyata orang Tasik, oh ternyata benar putri daerah, kayak gitu. Karena mereka tuh nggak tahu bahwa aku tuh asli kayak orang Tasik dan bener-bener dari Tasikmalaya. Makanya itu tuh kayak setiap sosialisasi, setiap silaturahmi itu aku selalu bilang bahwa aku ini putri daerah, bahwa aku ini orang Tasik gitu loh. Nah terus kalau misalkannya mereka tuh, alhamdulillah tuh positifnya tuh kayak, ih yuk kita dukung yuk putri daerah nih, kesempatan buat kita. Nah aku selalu membangun kayak ya nge-branding diri aku tuh untuk yuk ada putri daerah nih, kasih kesempatan, mumpung ada peluang, siapa tahu ada rezekinya di sini bisa membantu masyarakat Tasik kota dan kabupaten kayak gitu. Apalagi orang sana ya. Betul gitu. Nah, kita bahas sedikit soal support keluarga mungkin Kak. Boleh, Mereka boleh. menyangka nggak sih kakak akan terjun gitu langsung ke politik, atau kan selama ini kakak dunia entertain gitu ya? Gak nyangka. Gak nyangka mereka. Pertama kali gak nyangka, pertama kali papaku bilang yang benar teh, siap dengan segala konsekuensinya, Nah, ya. siap dengan segala perjuangannya. Ya mau nggak mau gitu ya, kita udah terjun di lapangan dan kita harus siap gitu, mau nggak mau bagaimanapun caranya. Dan aku juga nggak menyangka tuh kenapa dalam waktu ini tuh kok gue bisa ya di sini gitu. Kadang aku juga kok bisa ya, tapi ya udah emang udah jalannya gitu. Ya. Untuk dari suami sendiri mungkin gimana supportnya kan? Ini juga dunia baru untuk teteh itu. Ya pasti support juga, karena kan mungkin sekarang tuh ada perbedaan tuh kayak waktu kali ya. Waktu yang mungkin biasanya hadir atau setiap minggu kita jalan tuh sekarang udah nggak ada. Udah kayak ngaco banget lah jadwal aku tuh, jadi kayak aduh tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana, tiba-tiba harus ke sana, ke sini gitu loh. Jadi ya udah harus siap gitu kan. Jadi support tapi dengan waktu teteh Support yang kurang dengan itu. waktu gue seperti ini walaupun kadang-kadang dikit komplain, Iya. tapi ya aku selalu kasih pengertian bagaimana caranya supaya dia bisa lebih mengerti akan kondisi aku saat ini, bahwa ya sekarang lagi masanya, lagi nggak bisa banget nih ngatur waktu boro-boro gitu ya buat dia, buat anak saya aja sekarang berkurang waktunya gitu. Jadi mungkin meskipun komplain mereka tetap support. Tetap harus support terjadi ya. Oke, bahas sedikit teh soal yang lagi rame nih, karena teteh juga kan caleg nih. Ada salah satu caleg yang menjual ginjal untuk ini, jual ginjal. Mungkin pendapat teteh seperti apa? Ya menurut aku sih gimana ya, itu kan keputusannya dia gitu ya untuk melakukan itu. Tapi kalau buat aku pribadi mah harusnya jangan sampai sebegitunya. Mungkin dia tuh kayaknya udah pusing banget, udah dehidrasi kali ya. Kalau sekarang caleg itu lagi masa-masa, nih gimana nih masa di akhir nih, kita harus siapin kan mungkin ya. Jadi sudah habis amunisi ya bagaimanapun caranya. Tapi kalau menurut aku ya seharusnya nggak sampai seperti itulah gitu kan. Tapi itu mah balik ke keputusannya dia sih. Kalau untuk aku sendiri mah aduh kasihan banget sih sampai segitunya hampir jual-jual organ tubuh gitu loh. Mungkin bisa kasih solusi itu ya, mungkin bisa lah atau minjem atau bagaimana tuh jual aset. Nah masalahnya mungkin nggak bisa ada yang bisa dijual kayaknya. Jadi makanya jual di sana gitu. Organ tubuh sangat disayangkan sih aku gitu. Pendapat teteh nih soal pendapat masyarakat yang ngomen ini, kemungkinan korupsinya lebih besar nih model-modelan kayak gini. Teteh Kalau menurut aku mah biarin aja mereka berbicara seperti itu, berkomentar seperti itu. Yang penting kita buktikan, kita tegak lurus, nggak sampai melakukan apa yang dikhawatirkan dan dikomentar oleh mereka. Kalau saya pribadi, saya tidak akan menerapkan itu ya, apalagi bisa menjalankan apa yang dia katakan lah, kayak Ya, tadi korupsi, aduh jangan sampai dong. Justru aku juga bisa merasakan tuh kalau gua korupsi ya amit-amit jangan sampai lah. Apalagi misalkan lihat warganya kota dan kabupaten Tasik itu udah mendukung gua sangat penuh gitu loh. Ya itu mah jangan sampai terjadi lah intinya. Tapi dari pengalaman teteh sendiri memang pengorbanannya harus sebesar itu kah, sampai waduh gitu, Apa nih? donor milik pribadi gitu. Emang harus sebesar itu teh Aduh pengorbanannya? aku nggak tahu ya, secara mungkin kan ada materi. pilnya kali mahal kali apa Ya. gimana sih, aku nggak tahu juga kondisinya di mana di lapangan. Cuma kalau untuk aku sampai harus jual ginjal tuh kayak gila banget sih. Gila banget kan? Di luar nulur kayak. Kenapa harus gitu loh? Kalau misalkan ada yang bisa dijual aset kita pribadi ya udah kita korbankan dulu, namanya juga perjuangan, namanya juga pengorbanan, ya memang harus ada yang dikorbankan. Tapi nggak gitu juga konsepnya gitu. Oke, terakhir teh pesan-pesan dong untuk masyarakat nih nanti memilih calon wakil mereka mungkin seperti apa?
buat gue atau gimana? Iya, untuk pesan masyarakat Oh, Unpar. pokoknya untuk masyarakat luas di sana di manapun berada, jangan lupa 14 Februari pokoknya harus pilih caleg atau pilihan kalian sesuai hati nurani aja. Kalau misalkannya pengen pilih ya pilih, kalau misalkan nggak mau pilih ya nggak apa-apa. Yang penting jangan golput, inget ya karena itu sangat menentukan satu suara pun sangat berharga. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Siap.